Jadi, kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal ya. Nanti ini akan saya terjemahkan ini. Kalau misalnya tidak perlu diterjemahkan juga nggak apa-apa. Jadi kita melakukan pemeriksaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ujung kaki ya. Jadi sebenarnya pemeriksaan ini memerlukan waktu yang panjang ya. Ya, setiap kita melakukan pemeriksaan fisik itu terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Tapi walaupun begitu, jangan sekali-kali melakukan inspeksi kepala, kemudian inspeksi leher, kemudian inspeksi toraks, inspeksi abdomen, inspeksi ekstremitas. Setelah itu baru palpasi kepala, palpasi leher, palpasi toraks, jangan begitu ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan kepala seperti itu ya, itu terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi kalau bisa. Kalau memang tidak bisa dilakukan perkusi, misalnya masuk kepala diperkusi, nanti dikira kita ngedaki pasien kan gitu. Ya itu kalau tidak perlu perkusi ya tidak usah perkusi gitu. Jadi pada setiap bagian itu kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Begitu juga misalnya kita pindah ke leher. Leher baru dilakukan dari pemeriksaan inspeksi, saya dapatkan ini. Kemudian saya lakukan pemeriksaan palpasi. Saya raba lehernya, ternyata tidak ada pembesaran kelenjar, tidak ada bruit, tidak ada massa seperti itu. Inspeksi palpasi. Kemudian perkusi. Kalau tidak perlu perkusi di leher ya tidak usah diperkusi. Gitu. Kemudian auskultasi. Apa yang dilakukan auskultasi? Mendengarkan suara aliran udara, pembuluh darah seperti itu ya, bruit gitu. Jadi sebenarnya semua pemeriksaan itu unsurnya adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, kadang-kadang kita juga memerlukan selain inspeksi palpasi juga pembauan ya. Jadi misalnya ada pasien datang ke IGD, kemudian DCS-nya turun. Ini hidung harus tajam ya. Apakah dia bau alkohol atau tidak ya. Kalau bau alkohol beda dengan pada orang yang cedera kepala murni tanpa alkohol. Nah, untuk kita harus melihat mulai dari dan membedakan antara daerah yang normal dan tidak normal. Pada inspeksi dan palpasi itu kita eh, melihat umurnya laki-laki atau perempuan, kemudian ke apa kebiasaannya ya, maksudnya kondisi eh, pola dia berjalan, pola dia duduk itu seperti apa. Kemudian kulitnya, hygiene, sanitasi, cara memakai bajunya seperti itu harus diperhatikan. Kemudian kita harus memperhatikan juga unusual odor ya atau bau yang tidak seperti biasanya ya. Misalnya ini ya, kadang kita itu bareng dengan orang yang tiba-tiba breng tuh bau apa eh, keringat yang di kepala itu loh apa ya itu kadang bau seperti itu. Itu berarti orang ini tidak sehat mungkin kulit kepalanya seperti itu. Kemudian misalnya breng bau
Oh, ternyata di kakinya ada abses. Pasiennya ternyata DM. Nah, tuh. Kemudian kita harus dengan pencahayaan cukup, kita bisa melakukan perabaan, perabaan ringan, perabaan dalam ya. Setiap kita akan melakukan suatu pemeriksaan sebelum kita memegang pasien, kita harus selalu apa, ke pasien kita harus memberitahu atau menerangkan bahwa Bapak, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ini. Misalnya mau rektal tuse. Bapak, saya nanti akan melakukan pemeriksaan, saya raba anusnya, saya periksa di sekitar anusnya, apakah bersedia. Gitu. Jangan tiba-tiba tak 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 gitu ya. Itu bisa menimbulkan apa tuntutan. Apalagi kalau yang meriksa dokter laki-laki, yang diperiksa dokter pasiennya perempuan, yang cantik, ya diperiksa gitu sudah merasa dilecehkan. Yang kita harus menerangkan. Kemudian untuk perkusi, perkusi itu ya itu kan sudah bisa ya, kita kan menggunakan perkusi itu menggunakan ujung jari dengan ujung jari. Ini kelihatannya sepele, tapi belum tentu kalian melakukan perkusi itu berbunyi ya. Ya harus dilatih karena kadang ternyata nggak bisa bunyi kalian melakukan perkusi ya. Kemudian kita memeriksa from head to toe ya. Ya, sebenarnya yang diperiksa itu apa saja dari muskuloskeletal, general survey, vital sign ya. Ini eh, kepala, mata, telinga, hidung, tenggorokan, leher ya. Itu harus diperiksa. Nah, untuk muskuloskeletal ya ini eh, kita akan melihat appearance, penampakan ya, ya cara berjalannya, posturnya ya. Kemudian kita melihat personal hygiene-nya, terus apa kebersihannya, berpakaiannya, ekspresi wajahnya dan sebagainya. Nah, ini prinsip dari pemeriksaan muskuloskeletal itu adalah kita harus melihat kiri dan kanan. Kemudian melihat membandingkan antara dua sendi ya. Kita lihat sendi di atasnya dari yang kita periksa dan di bawahnya. Kemudian dua permukaan, depan dan belakang. Nah, itu prinsipnya ya. Nah, ini pada saat kita melihat secara utuh, general examination, pemeriksaan secara umum, kita melihat dulu posturnya. Jadi misalnya besok kalian CSL ya, mungkin satu sebagai dokter, satu sebagai pasien. Ya. Nanti eh, mestinya kalau dokter yang di ruangan kan ya, pasien yang masuk. Sehingga pada saat pasien masuk itu kita sudah bisa melihat posturnya. Apakah dia berjalan bungkuk, apakah dia skoliosis, apakah dia kiposis. Nah, itu sebenarnya sudah kelihatan pada saat masuk kalau mata kita
awas. Atau kalau kita tahu normalnya orang, postur orang pada saat dia berdiri ya. Jadi harusnya orang dikatakan normal itu apabila di tulang belakangnya ada beberapa lekuan ya. Ini pada servikal, melengkung, kemudian torak, lumbalnya. Kalau lurus ini malah tidak normal karena disebut flat back posture. Kemudian kalau ini lengkungannya servikalnya tidak melengkung nih, orang seperti posisi berbaring, disebut sway back posture. Nah, ini dia bengkong ke kanan kiri ini skoliosis. Kemudian ini kalau bengkoknya ke depan belakang ini lordosis ya. Jadi pertama yang diperhatikan adalah postur. Nah, kalau ujian kalian kan yang masuk ya, jadi pasiennya yang di dalam. Nah, itu gimana cara meriksanya? Ya, mungkin disuruh berdiri. Jadi pada saat berdiri kita melihat apakah ada skoliosis, apakah ada lordosis, apakah ada flat back, apakah ada swaying back ya. Kalau tidak ada, ya berarti dia posturnya adalah normal. Jadi ada lengkungan di servikal, torakal, maupun lumbar. Nah, kemudian kita bisa melihat permukaan pelvis ya. Tapi kalau pada CSR besok tentu tidak bisa dilakukan kecuali ada manekin. Kita melihat apa namanya, gluteus maximus ya, kemudian gluteal fold ya. Ini lekuan gluteal fold. Kemudian pada pemeriksaan ekstremitas bawah atau tungkai itu kita bisa melihat permukaannya, surface dari leg atau tungkai bawah. Kita lihat apakah patelanya tidak ada penonjolan, kemudian bergerak secara normal, kemudian kita lihat femoral triangle ya. Tapi ini susah sih ya lihatnya ya. The femoral triangle. Ya, ya ini tentunya harusnya kita harus tahu anatomi dari tungkai ya, bahwa di situ ada muskulus dan ada ligamen ya. Ya ini. Nah, tapi sulit ya untuk melihatnya. Ya, untuk posteriornya ini yang kita lihat adalah di poplitea. Apakah ini ada benjolan? Sering di sini terjadi suatu apa itu namanya? Ya, benjolan ganglion ya. Ganglion di poplitea. Ya, ini kita harus hafal bahwa di sini ada beberapa muskulus ya. Misalnya muskulus bicep femoris, semimembranosus, gastrocnemius ya. Kemudian kita melihat tendon Achilles. Ini apabila kita ini masih inspeksi ya tadi, melihat ini tadi posturnya, kemudian melihat apakah ada lekuan gluteus maximus, apakah sama kiri dan kanan, kemudian penampakan dari anterior kaki atau tungkai sebelah anterior, kemudian tungkai posterior ya. Nah, baru kita
melihat bagaimana cara untuk yang lebih bawah lagi kita melihat guide. Guide itu cara berjalan. Nah, cara berjalannya seperti apa? Apakah dia eh, sebagaimana layaknya orang berjalan secara normal? Nah, ini ada step-stepnya orang berjalan. Nanti kalau selama ini tentu kan yang kalian lihat temannya sendiri tentu jalannya normal-normal semua ya. Nah, suatu saat kalian akan melihat orang yang jalannya antalgic gait ya, nyeri. Harusnya dia jalan itu melalui tahap heel strike dulu, kemudian apa menapakkan telapak kakinya ya. Nah, kemudian baru eh, tekanannya ke depan sehingga kayak kalkaneusnya ini diangkat atau two off. Nah, ini adalah cara berjalan normal. Tapi suatu saat akan melihat orang yang jalannya nyeri. Jadi kalau jalan tuh apa ya? Terus nyeri banget. Nah, itu antalgic gait. Kemudian ada yang Trendelenburg gait ya. Waddling gait. Ini muskulusnya mengalami kelemahan. Kemudian step back gait ya. Kakinya jatuh. Kemudian jalannya apa? Eh, ininya kan harusnya gini ya. Ini gini begini ya. Ini two walking. Ya, nanti bisa dilihat di Google ya. Bagaimana Antartika. Ini yang two in two out tadi ya. Kemudian eh, untuk memeriksa hip atau panggul, nah itu tadi melalui pemeriksaan inspeksi dulu. Ini dilihat. Nah, yang dilihat apa? Apakah ada pemendekan dari eh, tungkai atau leg length discrepancy? Apakah ada deformitas? Apakah ada asimetri? Nah, apakah ada kelemahan dari otot? Apakah ada pembengkakan? Apakah ada perubahan kulit? Nah, ini